belajar jadi calon istri yang baik. Ayo kita masak buat Mas Bucin. Jadi buat sarapan aku tuh udah tahu mau bikinin dia apa. Cuma karena lupa satu bahan, jadi ini aku nitip sama dia. Mumpung dia juga belum nyampe kan, aku mau nitip sosis keju. Terus karena dia tahu ya calon istrinya ini adalah seorang content creator, dia videoin dong dia beli sosis. Terus ternyata dia tahu dong harus beli yang mana. Sosis Kenzler 2 kali keju lebih banyak. Ini lagi promo Rp7.000 aja. Promonya berlaku buat yang ori, yang keju dan yang mini juga. Ingat ya, promonya ada di Alfamart. Nah, ini sosisnya udah sampai. Jadi kemarin tuh aku sempat lihat di FYP aku ada yang bikin nasi panggang terkeju-keju. Namanya ini bahan-bahan yang dibutuhin. Dan jangan lupa harus pakai sosis yang ini ya. Soalnya kita butuh yang banyak kejunya. Jadi nanti rasanya bener-bener bakalan keju banget. Oke, kelar kita potong sosisnya. Kalian tumis bawang merah, tumis bawang putih. Terus kalau misalnya udah wangi, kalian ceplok telur nih di dalamnya. Telurnya diorak-arik. Ini telur orak-arik apa jadi telur ceplok sih? Aduh, kasih sedikit air. Dan sekarang waktunya untuk kita masukin cabai rawit sama sosis. Terus udah deh, masukin nasi putih. Bumbu lain yang dibutuhin cuman kaldu jamur. Udah, itu doang. Oh iya, terus kalau kalian udah masukin si kaldu jamur, jangan lupa barisin jeruk limau yang tadi udah kita siapin, oke? Menurut aku ini cocok sih, mau kalian pakai sahur, kalian pakai buka puasa. Karena masaknya cepet, gampang. Yang paling terakhir banget kalian kasih keju. Kejunya yang quick melt gitu ya. Ditunggu sebentar, terus gak lama. Ini dia nasi panggang terkeju-keju. Karena ini beneran sih, kejunya banyak banget gak sih? Dari sosisnya ada, terus juga kita kasih keju lagi kan tadi di atasnya. Ini kalau misalnya kalian lihat terus nggak ngiler, aneh sih. Apalagi kalau kalian suka keju, nih kayak Mas Bucin dia demen guys sama keju. Jadi sudah jelas ya, bisa sih ini aku lulus karena masaknya aja udah pinter nih. Sekarang waktunya buat dicobain. Ini Mas Bucin sampai kayak sempet nanya gitu, creaminya pakai apa? Padahal aku cuma bilang pakai sosis keju yang tadi. Terus udah tambahin keju lagi di atasnya. Oh iya, by the way si sosis Kenzler yang tadi promo tuh cuma sampai tanggal 31 Maret aja ya. Ini nasi gorengnya creamy, gurih, nagih, ya ampun. Ini nilainya aku kasih 9/10 sih. Kok aku yang ngasih, kan Mas Bucin ya harusnya ngasih. Cuman pokoknya enak deh, kalian wajib cobain. Sekarang waktunya buat kita makan siang. Sebenarnya tadi tuh sarapan kayak agak siang ya, karena kan Mas Bucin nyampenya siang. Jadi ini buat makan siang aku pengen coba bikin French toast aja, kayak roti dipanggang gitu loh. Jadi hari ini edisi menunya adalah semua serba dipanggang. Tadi aku udah nge-toast roti dan sekarang aku pengen kocok whipped cream, tapi ini whipped creamnya masih cair. Kalau misalnya teksturnya udah agak busa-busa begini berarti udah betul. Di sini aku nge-toast roti tawar 2 pieces, kasih SKM, terus kalian kasih bubuk coklat, terus kalian timpa tuh pakai roti lagi, tengahnya dikotakin, terus kalian tuangin pakai whipped cream yang tadi udah kita kocok. Taburin deh pakai susu coklat. Susu coklatnya yang bubuk ya, biar rasanya tuh kayak jadi luar biasa deh. Bikinnya kayak kelihatan susah, padahal mah gampang banget kan, lihat sendiri kan tadi segampang apa. Aku gak tahu pengen namain ini menu apa, cuman yang pasti harus ada sih kayak kata-kata creamy-nya ini gitu. Mas Bucin juga suka, tapi aku lupa nanya nilainya. Dan terakhir ini buat makan malam. Tadinya aku pengen bikinin dia baked chicken, cuman karena aku masih punya sisa kentang di apartemen, jadi akhirnya aku bikinin baked potato aja deh. Kentangnya tinggal di oven selama 1 jam. Lama ya 1 jam. Tuh kalau udah dibelah 2, masukin butter sama keju. Atasnya kasih black pepper sama garam. Lanjut panggang lagi selama kurang lebih 5 menit. 3, 2, 1, ceng ceng. Kok kayak gagal? Sebenarnya nggak segagal itu sih, karena kalau dari rasa masih enak, tapi dari bentukan emang kagak kelihatan meyakinkan. Ya Mas Bucin mau pele masak enak gak enak mah dia tetap ngangguk-ngangguk kasih jempol aja. Cuman sebenarnya pas aku cobain enak-enak aja kok, tapi agak gosong ya. Tapi gak apa-apa, aku tetap approve by Mas Bucin. Proses masak ini juga aku tahu kamu bisa jadi istri yang baik. Ya udah deh, berikutnya masakin Mas Bucin apa lagi ya? So bye bye, love you, dadah. Hai, ayo subuh ini temenin Pelia buat masak sahur berkah. Wah, ini kali ketiga sih aku bangun subuh di bulan ini. Soalnya hari ini tuh aku pengen bikinin sahur. Waduh ngantuk Pelia. Ya pokoknya aku hari ini pengen bikinin buat sahur beberapa pegawai yang kerja di apartemen ini. Iya, jam 3 pagi guys. Nih semoga waktunya keburu ya, tapi keburu sih harusnya. Amin. Soalnya menu yang pengen aku bikin ini kemarin lihat di TikTok. Bikinnya gampang dan simple. Ini yang perlu disiapin nugget. Gara-gara yang di TikTok aku lihatnya pakai nugget Kenzler, jadi aku ikutin sama persis. Ini aku pakai nugget Kenzler yang crispy chicken nugget. Tinggal digoreng aja. Ini aku goreng sekitar 2 bungkus. Wah, terus sembari nunggu ini nuggetnya kelar digoreng, kita campurin sausnya dulu guys. Untuk takaran 1 porsi kita butuh sekitar 2 sendok makan saus sambal, 1 sendok makan saus tomat. Terus udah, ini karena aku bikinnya untuk beberapa porsi, jadi aku ngikutin sesuai porsi yang aku bikin ya. Terus tambahin sedikit air dan selesai deh sausnya. Gak lama ini nuggetnya juga udah matang. Crispy banget ya dari suaranya. Kalau misalnya nuggetnya udah matang kayak gini, sekarang waktunya buat kita campurin sama sausnya. Kalian panasin dulu nih sekitar 1 sendok makan margarin. Terus kalau si margarinnya udah cair, langsung
langsung kita masukin saus yang tadi udah kita siapin. Tambahin lada secukupnya, gula secukupnya. Terus kalian aduk-aduk sampai nanti teksturnya kurang lebih udah mulai mengental seperti ini. Gampang banget kan, cuma 5 bumbu. Bangun telat buat sahur juga gampang. Resep ini tuh bisa. Jadi langsung deh kita tuangin si nuggetnya ke sausnya. Aduk-aduk dan selesai. And voila. Dari penampilannya udah kelihatan enak banget kan. Tapi ini wanginya juga gak kalah enak. Tadi aku juga udah masak nasi. Ini dimakan pakai nasi hangat. Kalian sajiin di mangkuk, ditaburin daun bawang. Ini pakai banget karena ini kalau misalnya aku puasa ya sekarang kayak aku udah batal deh. Soalnya aku ngiler banget pas ngeliat. Rasanya tuh kayak campur aduk, ada pedes, manis, asam sedikit, gurih. Enak banget sih. Aku suka banget. Ini bakal dipuji sih. Kayak itu loh kakak yang kemarin yang bikinin kita nugget pedes manis tuh enak banget ya, kakaknya pinter masak. Dah, karena aku yakin ini enak, jadi langsung aja ini aku pengen packingin dulu. Aku pengen masukin ke bowl dalam 3, 2, 1 dan tada! Yay! Udah jadi guys semuanya. Aku seneng banget tau kalau masak enak terus bagi-bagi gitu. Semoga yang makan sahur ini bisa semangat terus ya bapak puasanya ya pak. Ini aku masaknya sekitar 5-6 bowl. Semoga aja cukup ya untuk bapak-bapak yang jaga pas tadi subuh. Kelar ngasih aku lanjut makan. Ini enak banget sih, kalian boleh cobain, boleh bikin buat sahur kalian atau buka puasa juga bisa. So, I love you, dadah. Hai. Pertama kali traveling ke luar negeri tapi aku kagak bawa baju sama sekali. Lihat koper Pele aku kosong tapi gak apa-apa karena ini aku mau perginya ke Thailand. Ya baiklah. Jadi pasti kemarin kalian udah nonton kan kalau aku tuh pengen ke Thailand, ke Bangkok. Ini sahabat aku namanya Lilian. Dia tiba-tiba ngajakin aku guys ke Bangkok buat nonton konsernya Bruno Mars. Jujur aja baju aku masih banyak yang di laundry. Jadi aku kayak ya udahlah sekalian aja kita kosongin koper, kagak usah bawa baju. Karena flightnya tuh pagi. Jadi ini aku subuh udah bangun dan aku nginepnya di rumah temen aku ini. Tuh jam 4 pagi udah melek. Tapi mah kalau kalian pasti lagi sahur ya jam segini. Kita siap-siap cepet dulu ya. 3, 2, 1 dan tada! Yeay! Skincarean udah, makeup tipis-tipis juga udah. Outfitnya juga udah gemes, cuma ini nih rambut aku. Kalian sama gak sih kayak aku kalau bangun pagi tuh rambutnya suka ngembang aja kayak sini. Terus aku seneng banget karena aku nemuin ini penemuan terbaru aku. Ini kalian wajib cobain. Jadi ini tuh dry conditionernya Batis. Cara pakainya sama sekali gak ribet. Tadi aku shake, terus di spray dan udah tinggal aplikasiin aja deh ke rambut. Kalian bakal lihat perbedaannya. Asli awalnya tuh pas aku cobain produk ini, aku yang kayak bisa sehebat apa sih berubahnya. Dan kalian lihat deh, rambut aku tuh jadi lemas, terus juga jadi shiny, berkilau gitu. Berasanya kayak habis keramas pakai conditioner, padahal bukan. Kalau kalian perhatiin tadi juga kusut kan, ini habis diaplikasiin gak kusut. Bikin rambut Pele tuh jadi lembut tanpa bilas. Dan yang aku seneng banget juga ya, ini gak lengket sama sekali. By the way aku tuh pakai variannya yang blush. Susah dijelasin wanginya, tapi kalau pakai wangi itu berasa kayak cewek estetik gitu. Dan setelah pakai si dry conditioner Batis ini, bikin Pele yang pengen styling rambut jadi gampang. Soalnya kan rambutnya udah lembut, udah shiny. And voila. Rambutnya kayak habis keramas terus dipakein hair conditioner, hair mask. Saking cintanya sama si Batis ini sampai aku masukin guys ke koper aku. Alright, ini sekarang udah siap. Cuman ini konsepnya emang masukin satu koper ke dalam koper lain ya. Dan jujur aja ya, sebenarnya aku agak kepikiran ini gimana ceritanya kagak bawa pakaian sama sekali buat dipakai di hari esok. Cuman ya udah ya, namanya juga pergi ke Thailand, kayaknya bakalan aman karena ya kalian tahu sendiri di sana bajunya sebanyak apa. Oke, jadi itu kita flightnya di pagi hari. Dan kurang lebih flight dari Jakarta ke Bangkok tuh sekitar hampir 4 jam guys. Terus ternyata entah mengapa ini yang flight ke Bangkok dari Jakarta juga rame banget. Udah malah mendung, apa kagak deg-degan terbang kayak begini. Asli temen gue bucin banget sama Johan. Dibawa guys kemana-mana. Dan itu baru satu photocard, masih ada yang lain. Dan akhirnya selama kurang lebih hampir 4 jam ini flight. Terus aku lumayan kayak tidur bangun. Udah akhirnya kita sampai di Jakarta. Mirip banget ya sama Jakarta ya. Sebenarnya menurut aku kayak iklim di Jakarta sama Bangkok tuh mirip banget sih. Kayak nggak ada bedanya aja gitu pergi ke Jakarta sama Bangkok. Cuman yang paling bikin happy kalau ke Bangkok adalah ini, kita bisa belanja. Ini surganya belanja banget deh pokoknya di sini. Coba kalian pernah nggak pergi traveling ke luar negeri tapi kagak bawa baju buat besoknya? Jadi ini kita langsung ke Platinum cari baju buat besok dan ya sudah dapat. Nanti aku bikin vlog terpisah ya kalau belanja-belanja kayak gini. Gak lupa langsung kita minum Thai tea. Thai tea kalau di Bangkok rasanya beda tahu. Kayak pekat banget. Kira-kira di Bangkok yang seru kita bikin video makan apa ya? Ini kita sempet jajan di depan Platinum dan makanannya enak-enak walaupun harganya lumayan mahal sih. Soalnya mungkin harga turis kali ya. Ada makan sate-satean gitu, terus juga ada makan pad thai. Ya udah, tungguin ya video-video di Bangkok. Besok kita pakai baju apa lagi? So, bye love you. Dadah. Hai. Yeay, hari ini aku mau ngajarin Mas Bucin
buat belanja bulanan sebelum nanti kita nikah. Sebentar. Jadi aku tuh bilang ke Mas Bucin, ayo kamu temenin aku buat groceries alias belanja bulanan. Apalagi kan kita akan menikah ya. Jadi sepertinya dia harus tahu gitu belanja bulanan tuh seperti apa. Lihat baru masuk aja dia udah main handphone terus guys. Ini aku ambil nugget, lihat dia main handphone aja udah. Cuman emang susah sih, yang namanya laki-laki pasti kagak terlalu ngerti nggak sih yang kayak gini. Tapi gak apa-apa, ini yang namanya kita tuh harus belajar bareng, sama-sama belajar supaya bisa jadi lebih baik. Ini aku nyetok butter, soalnya butter yang ini tuh enak banget. Oke, sekarang kita akan bergeser sedikit ke bagian ayam-ayaman. Ini kesukaan Mas Bucin. Kadang kalau misalnya aku lagi sempet suka aku bikinin terus aku kirimin ke kantor dia buat makan siang. Oke, kelar ini ayamnya. Sekarang aku pengen nyetok mayones, terus bawang goreng, terus ke bagian yang buat bersih-bersih rumah, cuci baju, pembersih kaca. Nah, kalau di bagian ini Mas Bucin tuh lebih excited karena dia tuh emang suka guys yang namanya bersih-bersih. Jadi ini aku coba pilih sendiri dulu, terus sisanya kayak buat pembasmi, pembunuh serangga. Aduh kok serem dibunuh serangga. Ya pokoknya gitu deh, ini Mas Bucin yang pilih. Terus karena aku wanita, ini aku beli pembalut. Gak apa-apa biar Mas Bucin tahu cewek itu butuh pembalut guys. Jadi kalau one day aku minta tolong dia buat beli, dia tahu harus beli yang mana. Nyetak sabun cuci tangan juga. Terus aku juga nyetak sikat gigi sama odol juga. Berlanjut ke shaving stuff dan kopi. Ini kopi Nescafe WN asli aku suka. Pokoknya di sini tuh aku kayak ngasih tau Mas Bucin biasanya yang aku ambil tuh apa aja. Terus kayak pilih pewangi ruangan atau pewangi gitu-gitu juga aku nanya, karena kalau ada yang gak suka sama wanginya kan kasihan ya nanti. Terus yang paling aku seneng gitu ya kalau misalnya belanja bulanan bakal ada suami adalah ini guys. Kadang kan belanja bulanan tuh bawaannya banyak dan berat ya. Kalau sendirian tuh kayak males gitu loh ngerjain. Ini aku nyetok banyak minuman karena kayaknya akan ada beberapa temen yang main ke apartemen nih ya selama bulan puasa. Terus juga nyetok cemilan deh. So far ini semua yang aku ambil ya rata-rata buat diri aku sendiri sih, karena kan emang aku masih tinggal sendiri. Nanti kalau udah bener-bener full sama Mas Bucin kayaknya bakal lebih banyak lagi sih ngisinya. Kurang lebih total kita belanja tuh di sekitar 1 juta berapa ya, mana ya totalnya? Nah ini 1.500.000. Kalau udah kayak gini kan nanti pas nikah Mas Bucin gak kaget gitu sama belanja bulanan. So bye, I love you, dadah. Hari ini ayo temenin Pele belanja ke toko paling estetik yang ada di Bangkok. Shopping time with Velia. Yeay, akhirnya kesampean juga mau ngajak kalian buat keliling di Bangkok ke toko yang paling estetik versi aku. Jadi ini tuh tokonya ada di Siam Square. Ke Bangkok wajib kesini karena menurut aku ini tuh kayak Korea banget gitu. Pertama aku pengen ngajak kalian ke toko Chic and Kid Club. Kalian lihat deh di sini tuh ada wiggle-wiggle yang kayak di Korea. Pas kalian masuk kalian juga bisa nemuin boneka-boneka Care Bears. Terus juga banyak banget casing yang gemes. Ini tadi tiba-tiba aku nemuin pouch. Lihat pouchnya gemes dan estetik pol kan. Tebak harganya berapa? Cuman 259 baht. Ini kalau dirupiahin tuh berarti sekitar 100 ribuan, tapi udah bagus banget bahannya dong. Ini mah kalau di Jakarta mana dapet segini. Ya udah jadi aku ambil. Terus juga ini aku beli kantong makan. Kantong bekal. Harganya 239 baht. Ini cocok sih buat kita pakai nanti bawain bekalnya Mas Bucin. Alright, sudah kita bungkus. Sekarang waktunya untuk kita lanjut ke toko berikutnya. Nah, ini toko berikutnya. Kemarin pas ke Bangkok tuh aku udah sempet datang. Nama tokonya Daddy Muscle Academy. Dari depan aja udah kelihatan sangat estetik. Dan jujur dibanding waktu itu aku datang, sekarang barang-barangnya udah makin banyak, makin lengkap. Nih kalau misalnya kalian masuk, berasa kayak lagi di toko-toko yang ada di Pinterest gitu. Ini vibesnya Sadira Firdausi banget sih si wanita estetik. Cuman pas ke bagian baju, aku kayak pengen teriak kecil karena baju gemes-gemes banget. Apalagi yang ini, lihat deh tank topnya. Tadinya aku pengen, cuman nih size-nya size manusia kecil semua. Terus karena kebetulan aku tuh lagi cari long sleeves dan di sini ada, jadi aku cobain deh. Nah barang-barang yang ada di Daddy and the Muscle ini rata-rata tuh kayak lebih mahal. Aku nggak tahu sih, cuman waktu itu pas aku beli casing iPad, nih kalau kalian inget aku beli casing iPad ini sampai hari ini sih masih awet ya. Di sini macem-macem dah jualannya, sampai payung pun dia jual. Karena aku gemes banget sama pattern yang ini, jadi akhirnya aku ambil satu buat kita taruh mobil. Jadi kalau hujan bisa pakai payung ini. Terus balik lanjut lagi, aku nemu cardigan yang menurut aku ini estetik guys. Terus di sini tuh banyak banget jual-jual stiker, ada postcard juga. Dan kalau kalian main ke lantai 2-nya, di lantai 2-nya tuh lebih banyak baju-baju. Terus di sini di Bangkok tuh kayak lagi zaman banget sih coquette girl ya. Kalau kalian perhatiin banyak banget yang pita-pitaan. Aku sebenarnya sempat cobain beberapa, tapi sayangnya lagi-lagi ini tuh kayak bajunya baju size manusia kecil. Jadi rata-rata baju di sini tuh all size. Ini tadi aku sempat cobain beberapa yang aku pilih dan ya begini. Cuman berakhir dengan aku ngambil yang ini aja sih, soalnya yang ini gemes. Sama aku ada ambil kaos kaki, gak tau kenapa kaos kakinya gemes estetik gitu. Oke kelar, kita bayar deh. Tadi total belanja di Daddy Muscle tuh segini ya, lumayan sih, lumayan mahal menurut aku. Untuk ukuran Bangkok itu bisa dikatakan mahal. Terus bergeser, ini kita ke toko yang namanya 90s. Ini benar-benar di samping Daddy Muscle sih, nggak jauh. Kalau di sini tuh estetiknya estetik ala-ala Korea gitu. Baju-baju di sini menurut aku kualitasnya udah oke banget dengan harga mulai dari 140 ribuan. Bahan-bahan bajunya tuh udah yang kayak kalau kita beli di mall-mall
mewah. Terus dia tuh estetik karena penempatan bajunya sesuai warna. Jadi kalau ada warna pink sebaris warna pink, kalau ada warna hitam sebaris warna hitam. Ini lagi-lagi aku nemu yang pita-pita. Kalian harus lihat sih pas aku cobain yang ini karena menurut aku bagus. 3, 2, 1 dan tada! Tuh gemes banget kan jaketnya. Dari tadi yang aku videoin tuh hampir semuanya aku ambil soalnya menurut aku bagus-bagus banget. Kalau kalian perhatiin nih bahannya tuh, lihat deh, stretchy, adem. Ini tokonya recommended sih, kalian boleh datang kalau misalnya kalian main ke daerah sini. Terus udah deh. By the way tadi kalian ingat kan aku beli payung pas aku buka dan aku cobain. Wow, payung tergemas yang pernah aku punya. Coba kalian kasih nilai ini payungnya dapat nilai berapa? Ya udah deh, tungguin ya video belanja di Bangkok lainnya. Bye, love you, dadah. Hai, kangen juga ya makan makanan artis. Jadi seharian ini ayo kita makan makanan artis. Asli aku tuh udah lama ya nggak bikin video makan makanan artis. Ini aku menempuh 12 kilo ya 40 menit macet-macetan karena aku pengen cobain nasi bejek punyanya Kak Usi Sulistiawati. Bener gak tuh bacanya? Ini tuh sempat beberapa kali guys muncul di FYP aku. Pela kan datang pas lagi puasa ya, jadi ini sepi. Biasa sih katanya ngantri banget. Di sini tuh rata-rata makanannya pedes semua. Pas aku nyampe meja aja udah ada sambal bawang. Ini sambalnya bisa kita ambil sepuasnya dong. Untung tadi aku udah sempat beli nipis madu. Nanti kalau kepedesan tinggal kita minum aja nih. Jadi pedesnya hilang. Jadi aku tuh udah beli nasi bejak, terus juga aku ada beli oseng mercon, ada beli ayam kampung gorengnya, terus telur dadar juga, sama ada sop ayam. Aku tuh paling penasaran sama nasi bejek ini guys. Ini tuh nasi putih dibejek pakai sambal terasi. Dan ternyata gurih pol dan wangi terasinya berasa. Jadi ya udah karena nasinya approve, jadi ini aku langsung campurin telur dadar, ayam goreng, oseng mercon, sama ini sambal bawangnya. Kalau sekarang kalian gak ngiler, kalian bohong. Maaf banget ini yang puasa, kalau sampai batal jangan sampai batal. Ini salah satu ayam kampung yang lembut sih menurut aku. Yang aku kurang suka tuh cuman oseng merconnya doang, karena rasanya lebih ke manis pedes, sedangkan aku sukanya yang asin pedes. Ini kalau semuanya digabungin, diuak-uak jadi satu, enak banget sih. Walaupun jujur pedes. Ya untung kan tadi udah beli nipis madu, bener-bener langsung redain pedes. Jeruk nipisnya bener-bener berasa, bikin seger lagi dan ada juicy-juicynya gitu. Udah siap banget nih kita menghantam another sambal bawang. Maaf banget ya, tapi ini enak banget gimana dong. Please Kak Usi buka di Jakarta Utara, aku bakal rajin dah makan nasi ayam. Ini sop ayamnya juga enak, cuman sayangnya kayak agak berminyak guys. Kuahnya gurih, kaldu ayam kampungnya berasa. Jadi emang di nasi bejek sini tuh dia spesialis ayam kampung gitu loh. By the way ini nipis madu, sodanya smooth banget ya. Dari tadi ya aku minum terus nih ya, berkali-kali nggak sakit di leher. Oke, nasi bejek Wijaya punya Kak Usi aku kasih nilai 9/10. Alright, ini makan siangnya. Sebenarnya bukan makan siang sih. Jadi karena siang tuh perut aku masih penuh banget, ini aku ke Lumiere punyanya Bunda Ashanti. Ini aku pengen ngemil aja. Dessert time. Di sini aku beli 2 jenis guys. Pertama ini ada crispy puff Milo. Yang mana nih? Sayang banget kayaknya aku cara makannya salah ya. Sepertinya ini harus dipanasin. Lihat, muka aku bingung karena kayak ini apa rasanya ya? Aku bingung kenapa kagak lumer. Karena emang ternyata harus dipanasin guys. Sedih pas awal Masnya tuh nggak nawarin ke aku buat dipanasin. Enak sih, tapi kayak ya udah dingin. 7,5/10. Nah, terus aku tuh udah beli Chocobom. Yang Chocobom ini aku coba tanya ke Masnya bisa dipanasin atau enggak, dan ternyata bisa. Nyebelin. Kalau gitu dari awal Mas tawarin aku buat dipanasin. Kalian lihat deh pas dipanasin coklatnya, ya ampun. Ini mirip banget sama cake yang pernah aku makan di Korea di cafe yang namanya Nudake. Waktu pas ke Korea kan diajakin Kak Sadira tuh ke sana buat cobain. Nah, ini versi duplikatnya kalau di Jakarta. Coklatnya super duper lumer. Coklatnya bukan tipe coklat yang pahit gitu, tapi enak kayak coklat gurih gitu. Ditambah dengan rotinya yang semi-semi kuasong juga. Jujur ini enak pakai banget. Aku akan beli lagi 10/10. Kalian wajib cobain, please cobain. Walaupun kalau agak kebanyakan bikin enak. Hari ini full banget ya aku minum nipis madu. Dan tada, kita mau makan malam. Nih aku beli Mbak Soima. Ini Bu, ini apa ya manggil Ibu Soima? Manggilnya apa ya? Tante? Apa ya? Pokoknya ini tuh aku beli bakso, terus aku juga udah beli tahu baksonya. Yang kerennya kita tuh langsung dapet bumbu kuah bakso dong. Tinggal dipanasin aja, nggak lama kayak 8-10 menit terus udah jadi. Kalau dari review-review yang aku tonton nih, karena susah banget ngomongnya. Katanya ini tuh enak banget, rasanya daging banget. Saking dagingnya itu bakso sampai nyelip ke gigi aku. Jujur sih secara tekstur itu daging banget, tapi kalau kayak secara rasa menurut aku ya udah aja. Enak-enak. Kalian lihat deh baksonya full daging. 8/10. Ditutup pakai nipis madu karena rasanya asam manis, jadi nggak, rasanya juga juicy gitu, jadi bikin seger. Kenyang pakai banget. Cobain makanan siapa lagi ya? Bye bye, love you, dadah. Hai,
puasa hari pertama tiba-tiba kok ini malah sahur. Terus ya udah jadi keterusan ikut puasa juga sama kalian selama 1 hari. Ini jam setengah 3 pagi guys. Karena ada eksiden anggota keluarga kita ada yang masuk IGD. Tengah malam ini kita masih bareng-bareng. Ini udah kelar dari IGD terus Mas Bucin tuh yang kayak ya hari ini hari pertama puasa. Nah kalau kita sahur aja. Karena kalian lihat deh itu 18 menit lagi kan jam 3 pagi. Jadi ya udah deh kita pengen sahur. Jadi buat sahurnya aku tuh pengen masak ya ibu-ibu. Nasinya kita pakai fukumi aja biar cepet jadinya. Terus di sini Mas Bucin berkontribusi. Dia bumbuin sendiri guys dada ayamnya dia. Kalau aku pengen masak sayur, di sini aku pengen bikin toge. Kayaknya enak banget nih sih makan cah toge subuh-subuh. Menurut aku kalau sahur tuh harus makan sayur juga. Soalnya sayur tuh bikin kenyang. Karena dia termasuk serat kan. Yeay, cah togenya udah jadi. Sekarang aku pengen bikin yang simple aja. Ini aku ceplok telur, oseng-oseng bawang merah, bawang putih. Masukin sosis yang udah dipotong. Terus terakhir aku pakai sambal korek yang udah langsung jadi. Ini dari Yoshinoya enak banget. Nah kalau udah tinggal masak dada ayamnya Mas Bucin. Terus sembari aku juga bikin kuah gitu. Ini aku bikin tahu kuah Jepang. Coba ibu-ibu bayangin ya kalau tiap hari sahur masak makanannya sebanyak ini. Atau biasanya emang sebanyak ini ya. Dan tada. Sebenarnya 2 tahun terakhir aku tuh udah cobain puasa hari pertama. Terus ternyata tahun ini di hari pertama kita cobain puasa lagi. Bukan cobain sih, kan udah pernah nyobain ya. Lebih ke nyobain puasa berdua gitu. Sahurnya bareng. Ini aku makan pakai basrengnya Reno. Wow, aku suka banget tau yang asin gurih. Menu sahur hari ini enak. Mas Bucin juga bikinin aku jus buah dong. Mantap, terima kasih. Ini kenyangnya parah. Udah deh jam 4 pagi kelar. Ini aku udah siap tidur. Jam 4.17 nih ya berarti. Aku gak tahu kalian tim sahur yang langsung tidur atau biasanya beraktivitas dulu apa kayak gimana? Nah, ini aku bangunnya siang banget. 10.55 ini aku bangun juga karena video callan sama mami aku. Kalau nggak juga aku kagak. Karena hari ini kebetulan tidak ada kerjaan yang perlu dikerjakan. Jadi aku pengen nyantai-nyantai aja di rumah, main game Nintendo. Terus nggak lama aku main game kayaknya ada deh 3 jam sendiri. Terus di jam 2 aku mulai megang handphone nih ngurusin kerjaan. 2 jam kemudian ini di jam 4 sore aku memilih untuk berenang. Jujur banget nih ya, aku nggak tahu sebenarnya kalau berenang tuh puasa bisa batal atau enggak ya. Tuh udah mau jam 4 sore, ini ngabuburit versi Pelia nih malah berenang. Coba kalian yang tahu kalau berenang tuh puasanya batal atau enggak ya? Gak ada air yang masuk sih ke tenggorokan. Terus gak lama tiba-tiba Mas Bucin bilang kayak, aku di atas nih. Jadi pas aku lagi berenang, Mas Bucin telepon aku, terus dia dada-dada dari atas apartemen. Ini tapi agak salfok, iPhone 15 bagus banget kameranya. Terus ini aku lanjut mandi. Kalau kalian lihat, aku udah pucet banget. Karena serius selemes itu sih kalau boleh jujur. Mungkin karena nggak terlalu banyak beraktivitas ya, jadi kayak bawaannya lemes. Nah ini jam 5.30 Mas Bucin ngajakin aku nyari takjil. Serius banget dari aku kecil ya, dari aku SD. Walaupun aku nggak puasa ya, nggak ikutan puasa, aku tuh selalu semangat banget sama yang namanya mencari takjil alias berburu takjil. Ini aku sampai beli es teh manis juga kan, berbuka dengan yang manis-manis ya. Semanis itu sampai lebahnya nempel banyak banget di sini. Nah kelar beli takjil, ini mampir juga beli kurma. Mas Bucin kan juga ikutan puasa ya. Ternyata dia belum pernah guys cobain makan kurma. Ini jam 6.12 kita udah berbuka. Kita minum air mineral dulu ya, nyegerin tenggorokan. Terus ini Mas Bucin cobain deh kurmanya. Katanya dia suka guys sama kurma. Lanjut dengan takjil yang tadi sudah kita dapatkan. Nih lemper kecil banget ya. Menurut aku puasa tuh emang seru. Seperti biasa seharian aku gak haus tapi lebih ke lapar. Mas Bucin juga ngevlog, nanti kalian nontonin ya kontennya. Semangat kalian ibadah puasanya. Bye bye, love you, tada. Hai, gak berasa banget udah bulan puasa. Ayo seharian ini aku pengen diatur makan takjil khas daerah kalian. Udah masuk puasa. Kalau puasa Pele paling semangat sama yang namanya takjil. Terus kemarin aku iseng bikin story, ada gak sih takjil khas daerah kalian? Di jam setengah 11 pagi aku udah nyari empek-empek. Karena kemarin ada yang bilang kalau di Palembang tuh empek-empek makanan takjilnya. Cuman pas aku nyampe empek-empeknya belum ada. Jadi akhirnya aku terpaksa nunggu dulu. By the way kalian jangan salfok ya, ini kenapa aku malah makan sosis. Sebelum kalian bingung, menurut aku ini sosisnya Kenzel kayaknya bakal cocok deh jadi takjil buat kalian. Aku udah sampai makan yang kedua. Buka puasa jadi gak ribet karena ini kan saat-saat praktis dan bisa bikin kenyang dimanapun kapanpun. Udah gitu ini juga bisa jadi ide buat kalian karena ini takjil tanpa minyak. Aku paling suka yang gochujang ini karena sausnya nagih pol guys. Pokoknya ini bisa banget kalian buka puasa jadiin takjil kalian pakai sosis Kenzel ini. Super nagih 10/10 aku suka banget. Nah akhirnya setelah 1 jam ya muncul juga tuh pempek semua. Jadi ini aku tuh beli yang kapal selam karena aku paling suka makan pempek tuh yang pempek kapal selam. Di sini agak beda ya, sambalnya aku sambal merah, biasanya sambal hijau gitu gak sih? Aku suka
suka banget makan pempek. Menurut aku gak heran sih pempek bisa jadi takjil. Karena emang kuahnya tuh yang kayak asam-asam seger gitu kan. Kalau misalnya makan pempek, tim pakai timun atau enggak? Kalau aku pakai 8/10. Lanjut, ini buat siang hari. Ada yang komen es teh bak di Padang. Dan ini dia es teh baknya. Jujur aku gak tahu kenapa es teh baknya ada jus alpukatnya. Dan nyari es teh bak ini gak kalah susah sama salah lawak. Aku kira ini teh baknya ya, ternyata ini roti. Dan ternyata setelah aku cobain semua toppingnya, ini teh baknya. Bener gak sih? Ini kan teh baknya. Kalau misalnya dimakan menurut aku kayak es buah gitu ya. Cuman sayang agak kemanisan. Tapi ini nyegerin banget buat jadi takjil 7,5/10. Nah terakhir guys, ini takjil yang sangat mengagetkan. Ini udah malam, aku kemarin baca ada yang dari Bandung, terus makannya seblak. Gimana ceritanya takjil pakai seblak? Jadi kemarin aku lewatin seblak prasmanannya rame, jadi aku pengen cobain makan seblaknya di sini aja. Ngambil gak berasa mangkok aku sudah penuh. Dan pas ibunya masak, ini wanginya semerbak sekali. Dari penampilannya aku udah bisa nebak ini adalah seblak yang enak. Oke, jadi aku rada bingung ya, kenapa seblak ini bisa jadi takjil. Sebenarnya gak apa-apa sih, asal jangan pedes-pedes banget ya guys, yang normal-normal aja. Tapi ini aku pesennya pedes banget, kalian lihat dari kuahnya. Siapa tahu kan kalian lagi nonton ini pas puasa, maaf ya guys. Gak apa-apa, nanti kalian coba deh takjil pakai seblak. Terus by the way guys, bener kan ini seblaknya enak. Wangi kencurnya dapet, wangi bawangnya dapet, pedesnya juga dapet. Aku tim yang selalu kalau makan seblak tuh harus ada enokinya. Duh ini enak banget deh, aku suka. 9/10 ibu, makasih ya udah bikin seblak enak. Coba kalian komen takjil khas daerah kalian tuh apa sih? Nanti aku pengen cobain lagi. So bye, love you, dadah. Hai, aku pengen bikinin kue ulang tahun buat Mas Buci, tapi berujung gagal terus cengeng, malah menangis. Tapi gak apa-apa, ujung-ujungnya aku bikin lagi. Jadi kalian harus temenin Pelia. Oke, jadi aku bikin tepat di hari ulang tahun Mas Bucin. Jadi rencananya adalah aku pengen bikinin Mas Bucin brownies. Ini aku udah pecahin telur, tuangin gula halus, kocok-kocok sampai dia udah nyatu rata. Nah, disinilah guys kebodohan aku mulai terjadi. Jadi aku baca resepnya kan. Kalian lihat angka 75 gram dark chocolate sama 25 gram margarin itu. Aku bacanya 750 gram dark chocolate sama 250 gram butter. Aku gak tahu lagi deh. Ini aku lelehin semuanya. Udah dia hampir meleleh semua nih kan. Tuh lihat mukanya semeringah karena wanginya enak banget. Yang paling bikin nyesek adalah aku tuh pakai baterainya yang satu kotak hampir 100.000. Setelah semuanya cair, aku masukin tuh adonan telur sama gula yang tadi yang pertama. Nah, pas aku ngeliat teksturnya, aku tahu ada yang salah. Cuman kayak ya udah kita lakukan saja. Aku masukin terigu sama ada masukin cocoa powder juga. Terus setelah udah semuanya masuk, kita aduk-aduk supaya nggak ada gumpalan. Dan coba kalian lihat brownies mana yang adonannya secair ini. Duh, aku ini kalau misalnya udah aku edit ya, aku isi suara begini bawaannya lucu. Tapi pas hari itu aku bikin, rasanya sedih banget. Udah tadi aku tambahin almond, terus aku juga tambahin KitKat. Aku masukin nih ke oven panggang sekitar 20 menit. Terus aku bingung, kok coklatnya malah mendidih anjay. Bodoh, sumpah aku sih bodoh banget loh. Kita kayak manasin coklat. Bejir. Ini aku sedih banget sebenarnya pakai banget. Cuman aku tidak boleh pasrah. Jadi akhirnya aku transisi aja, aku bikin adonan baru lagi dengan bahan-bahan yang nyisa. Dan bersyukur sekali guys, walaupun almondnya rada gosong, ini browniesnya jadi. Setelah aku hias malah jadi kayak es kuburan. Kalau kata kalian malah mirip banget lah. Kayaknya sama-sama warna hitam terus ada cacanya sih. Banget ya Mas Bucin, kue ulang tahun kamu tahun ini bener-bener definisi gagal. By the way ini posisinya dia juga udah tahu sih aku pengen bikinin kue. Terus dia kayak it's okay. Ya gitulah tipikal cowok-cowok yang mensupport wanitanya. Selain bikinin kue, aku juga masakin makan malam buat ulang tahunnya Mas Bucin. The moment of truth, ini kira-kira brownies pertama bikinan aku. Menurut aku sih enak ya. Tumpah diketawain. Lucu. Parah banget kamu ih. Tapi enak rasanya. Ini kebetulan ada calon ipar saya juga ya, dan menurut mereka sih enak, tapi kayak ada yang salah aja sama teksturnya, nggak tahu deh. Ya udahlah, kok malah marah-marah. Pokoknya happy birthday Mas Bucin. Nanti tahun depan tungguin ya kue aku lainnya. Bye, love you, dadah. Hai, pertama kali cobain Indomie Arab. Ini oleh-oleh dari Kasadira pas kemarin Kasadira pergi umrah.
Ini beneran dari Arab, kalian lihat tuh. Sebenarnya Casadera tuh udah kasih dari lama banget. Ini aku sampai dikasih perfume juga. Tapi maaf banget, ini aku baru sempet cobain. Kalian lihat saja dari bungkus-bungkusnya sangat menarik, bukan? Aku gak tahu kenapa Casadera sebaik ini sama aku. Aku gak tahu kenapa Casadera sebaik ini sama aku. Dia beliin ini karena dia tahu aku suka banget nge-review Indomie dari berbagai negara. Oke, pertama kita cobain dulu yang ini. Logo Indomie-nya bahasa Arab, guys. Aku sempet baca, cara bacanya tuh Indomie. Hampir gak ada beda ya. Oh iya, ini kan aku masaknya vegetable flavor. Alias menurut aku ya, ini rasa soto. Kalau di Indonesia namanya soto, tapi kalau di Arab kenapa namanya jadi vegetable, sayur-sayuran? Dari wangi persis sekali. Terus aku merasa rempah-rempah yang ada di Indomie Arab ini lebih kenceng, kayak lebih keluar gitu. Enak, tapi ya udah. Gak ada yang terlalu beda sama Indomie Indonesia. Ini enak. Lanjut, ini yang kedua ada green chili alias cabe hijau. Tahu aku ya, zaman dulu tuh ada yang Indomie cabe hijau tahu, tapi nggak tahu sih sekarang masih ada nggak ya di Indonesia. Dari minyak cabe hijaunya sih mantep banget wanginya. Oh ya, by the way ini Indomie goreng ya guys. Oh, dan kalau buat tekstur mie yang ini kan biasa kalau di Indonesia Indomie goreng tuh gendut-gendut keriting ya. Kalau di sini lebih kurus. Please banget siapapun yang ke Arab lagi beliin aku dong, oleh-olehin aku ini lagi. Sumpah ini enak banget. Gurihnya dapat, pedesnya ada, wanginya juga ada. Parah sih, ini enak, aku suka sekali. Nah, sebenarnya aku paling penasaran sama yang ini karena nggak ada kan di Indonesia. Cuman karena aku masih punya satu lagi yang namanya baladi chicken alias tulisannya ayam kampung gitu guys rasanya. Tebakan aku ini tuh kayak Indomie kaldu ayam. Di daerah kalian ada gak Indomie kaldu ayam? Soalnya ternyata aku baru tahu Indomie tuh kayak ngeluarin variannya beda-beda di setiap daerah. Ini dari bentukan sih kayak biasa banget kan. Cuman ternyata ini yang paling gurih, rasanya kaldu banget walaupun aku tahu itu micin sih. Tapi enak guys. Aku yakin ini kuahnya dimakan pakai nasi putih luar biasa sih pasti. Dan terakhir ini yang paling Bella penasaran. Rasanya barbecue chicken. Dan ternyata pas aku buka bumbunya mirip sama Indomie goreng. Malah bukan mirip tapi kayak bener-bener persis. Ini gitu. Pelia masak dulu ya minyak. Tada, ini minyak udah matang. Baru kali ini aku makan Indomie goreng tapi di dalam cup. Setahu aku nggak ada nggak sih Indomie dalam cup? Tuh ada bumbunya, ada bawang gorengnya, ada minyak bawang, kecap manis, saus tomat. Sekarang kita aduk-aduk dan waktunya pembuktian apakah rasanya sama kayak Indomie goreng di Indonesia. Ternyata ini tuh rasanya lebih ke manis karena ya itu rasanya barbecue kan. Seru banget cobain Indomie tapi dari negara lain. Nextnya cobain negara mana lagi ya? Sama Bella Piucara.